anak SMA itu kan masih nyari siapa dirinya, gitu. Nyari jati diri. Nah, kalau sejak dini kemudian fokusnya kepada penampilan fisiknya, gitu ya, salah satunya dengan lipstick tadi, maka dia telah kehilangan waktunya untuk mengasah isi kepalanya dan juga kemudian kolbunya atau hatinya itu begitu. Nah, itu justru dua komponen yang penting di dalam tubuh kita gitu ya. Bukan hanya penampilan yang di luar, karena penampilan yang di luar itu kan bisa disulap ini. Iya. Ya, dengan filter tadi, dengan lipstick kita bisa di cover itu begitu. Sekolah cantik tanpa lipstik, ya, tampil alami lebih cantik. Tingkatkan prestasimu, bukan gayamu. Wis, keren juga ini slogannya ini. Sekolah cantik tanpa lipstik. Tapi Abah, kenapa ya sekarang banyak anak SMP yang udah kayak beauty influencer? Pada banyak pakai make up gitu ya, pada bawa eyeliner, bawa lip gloss gitu ya. Dandan di sekolah, Bah. Gimana ini, Bah? Padahal baru 13 tahun ya. Nah, itu baru 13 tahun. Ya ini Pak, namanya fenomena dewasa sebelum waktunya. Wah. Jadi kalau prematur tuh. Jadi kalau saya ingat, jadi kalau ini jauh banget ya kalau bandingin sama masa saya gitu ya. Di masa saya itu mungkin nggak ada yang seperti itu. Saya baru nemuin fenomena kayak gitu itu ya ketika saya hijrah ke Bogor gitu. Jadi anak-anak SMP, SMA itu saya lihat kok kayak ibu-ibu gitu ya. Maksudnya dandan pakai lipstick, bawa lipstick gitu ya. Kemudian bukan hanya lipstick tapi pakaiannya juga gitu ya. Pakaiannya. Saya melihat, saya pernah bertanya kepada teman-teman saya juga, apa fenomena ini hanya di Bogor saja gitu ya. Karena saya kayak shock culture gitu ya. Nemuin kayak gitu kok anak-anak SMA kok kayak gitu anak SMP kok kayak gitu. Tapi memang faktanya sekarang itu banyak anak SMP yang terlihat memang lebih tua dari usianya, ya karena gara-gara pakai lipstick ya dan seterusnya gitu. Nah tapi mereka seperti itu bukan tiba-tiba. Ya, mereka itu melakukan seperti itu karena meniru, gitu ya. Entah itu gaya bicaranya, kemudian cara berpakaiannya, gitu kan. Harusnya kalau orang Bogor itu kan nggak ada lo gue. Iya Kak. Tapi gaya bicara lo gue itu ada di Bogor, gitu. Itu salah satu bentuk bukti bahwa mulai dari gaya bicara, kemudian cara berpakaian, cara berdandan, gitu, penampilan itu menunjukkan bahwa mereka itu meniru. Dari mana? Menirunya ya dari sosial media. Gitu. Jadi ini bukan soal make up saja, tapi ini juga soal pencarian jati diri atau pencarian identitas. Nah, anak-anak itu bisa disebut salah arah ketika mencari identitas, ketika bentuk pencarian identitasnya diwujudkan dalam bentuk pakaiannya seperti itu, dandanannya seperti itu, kemudian gaya bicaranya seperti itu. Nah, tapi ini juga sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa anak-anak itu memang pengen diakui, Pak. Oh iya. Jadi eksistensi dirinya, validasi. Validasi. Ya, mereka itu butuh namanya validasi visual. Nah, validasi visual itu bentuknya adalah ya dandanan tadi. Ya kalau anak perempuan ya biasanya dandanan gitu ya. Dulu mungkin anak-anak SMP di masa saya gitu ya, itu bangga kalau kemudian mereka itu ya mungkin sebagian ada juga yang hari ini gitu ya. Mereka itu juara kelas. Gitu kan. Atau mungkin hafal surat-surat pendek, surat-surat panjang gitu ya. Tapi bajunya rapi. Sekarang banyak anak-anak yang bangga kalau kemudian videonya itu viral. Atau mungkin bagus gitu ya, kemudian dikomentari oleh para netizen, kamu cantik banget ya kayak gitu. Padahal filter. Padahal bisa pakai filter ya. Kalau di TikTok gitu kan bisa pakai filter. Nah, sehingga dunia digital itu mengubah cara pandang anak-anak itu
menilai dirinya. Iya. Dia merasa bahwa perlu dirinya itu diakui, eksistensi tadi, kemudian perlu divalidasi bahwa memang dia itu cantik dan seterusnya dengan dandanan tadi. Saya jadi kepikiran kalau di sosial media di video-video yang mereka upload itu pakai filter cantik, ya kalau di dunia nyatanya nggak cantik kan. Wah ini bohongan berarti. Akhirnya mereka harus bermake up gitu. Itu memang akhirnya itu. Iya kan segitu. Salah satunya adalah akhirnya larinya ke situ. Bahwa karena kalau di dunia nyata nggak bisa pakai filter. Iya nggak? Iya. Itu yang ketawa kan temannya ya. Iya kan? Yang memfollow yang saling follow gitu ya. Jadi dia ketawa, temannya ketawa karena temannya tertipu, gitu ya. Nggak lihat kenyataan aslinya. Gitu. Nah, itu gitu. Jadi tadi yang kaitannya sama validasi visual tadi. Jadi dia butuh validasi visual, maka kemudian gimana caranya biar tervalidasi adalah dengan cara pakai make up atau kalau di kalau di aplikasi TikTok dan seterusnya itu adalah pakai filter. Ke sekolah bawa lipstick, bawa lip gloss. Nah, ini jadi gimana nih, Bah? Lipstick ini menjadi sesuatu yang salah gitu buat anak-anak sekolah atau gimana? Iya sebenarnya enggak, lipstiknya sih nggak salah gitu ya. Lipstiknya itu kan benda ya. Dia tidak bisa dihukumin haram gitu ya, nggak bisa. Jadi ya ibaratnya kayak handphone, kayak misalnya pisau gitu ya. Itu kan bisa siapa aja yang pakai dan bisa dipakai untuk apa saja. Nah, yang penting di sini justru itu lipstik itu memang pada dasarnya adalah alat kosmetik dan dia itu netral secara hukum. Ya, maksudnya ya halal aja. Aslunya adalah hukum asalnya adalah halal begitu. Tapi jadi masalah ketika ya itu dipakai oleh siapa. Gitu begitu. Ini belum pakai standar hukum syariat gitu ya. Tapi hukum adab aja, hukum norma sosial gitulah. Usia anak SMP itu menjadi salah kalau kemudian dia pakai lipstik ketika dia sekolah. Ketika keluar rumah. Ketika keluar rumah dan seterusnya. Sekolah apalagi. Iya itu. Sehingga yang benar itu kita harus luruskan bahwa memang sekolah itu adalah ruang belajar, ya bukan ruang panggung penampilan. Nah itu yang harus jadi garis bawahi. Sehingga kalau kemudian dia butuh validasi, yang harus divalidasi itu bukan penampilan, ya. Tapi kalau di sekolah karena sekolah itu adalah ruang belajar, jadi yang perlu divalidasi itu apa? Ya ini otaknya, begitu, kecerdasannya. Soalnya jadi kayak mirip ibu-ibu atau emak-emak datang ke kondangan gitu ya. Iya. Pakai make up, pakai lipstick. Cuma masalahnya ke sekolah itu kan nggak harus kayak gitu. Iya. Ya kan? Dan sebenarnya ini juga kalau saya lihat memang di beberapa sekolah kan melakukan razia juga. Nah itu. Melakukan razia. Di razia itu pasti kalau kan? ketahuan bawa itu. Ketahuan bawa lipstik kan kemudian disita dan seterusnya itu begitu. Nah jadi sekolah juga sebenarnya sudah berupaya bahwa memang sekolah itu dijadikan tempat untuk menuntut ilmu itu begitu, ruang belajar bukan panggung penampilan. Jadi bukan lipstiknya yang kemudian salah, tapi kemudian niat dan waktunya yang kurang tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya lipstik itu dipakai oleh seorang perempuan yang berstatus istri misalnya di depan suaminya, maka itu menjadi pahala. Itu begitu kan. Nah, itu yang yang harus diperhatikan. Tapi kalau anak-anak SMP kemudian pakai lipstik, ya itu bukan ekspresi kedewasaan, bukan, tapi itu adalah tanda bahwa dia itu belum paham batas antara rapi dengan pamer. Oh iya. Ya, harusnya kan kalau flexing. Kalau rapi ya harusnya nggak pakai lipstik, nggak perlu pakai lipstik. Nggak harus menor. Nggak harus menor gitu. Kalau memang tujuannya ternyata niatnya adalah pamer, maka ya itu memang berarti tujuannya niatnya adalah pamer. Kemudian di sisi yang lain Pak Ageng, jadi usia sekolah itu adalah masa tadi menumbuhkan jati diri gitu ya, membentuk citra diri dan seterusnya. Nah, anak SMP itu kan
anak SMA itu kan masih nyari siapa dirinya, gitu. Nyari jati diri. Nah, kalau sejak dini kemudian fokusnya kepada penampilan fisiknya, gitu ya, salah satunya dengan lipstick tadi, maka dia telah kehilangan waktunya untuk mengasah isi kepalanya dan juga kemudian kolbunya atau hatinya itu begitu. Nah, itu justru dua komponen yang penting di dalam tubuh kita gitu ya. Bukan hanya penampilan yang di luar, karena penampilan yang di luar itu kan bisa disulap ini. Ya, dengan filter tadi, dengan lipstick kita bisa di cover itu begitu. Tapi kalau kemudian kecerdasan otak gitu ya, kecerdasan ada istilah emosional dan seterusnya itu kan perlu dilatih gitu ya, perlu belajar itu begitu. Nah, itu yang harusnya lebih diprioritaskan kalau anak-anak SMP. Karena memang kalau memang dia anak-anak sekolah gitu ya, maka pada masa SMP itu ya pondasi yang paling diperlukan atau kebiasaan yang harusnya dilakukan adalah cara pandang hidup mereka terhadap kehidupan itu memang harus diluruskan gitu ya. Kalau misalnya salah arah ya, nanti dewasanya ya entah itu nanti lulus SMA kemudian lulus SMA ya, dia akan salah prioritas. Dia akan lebih memprioritaskan penampilan tadi. Kemudian di sisi yang lain dia akan minder kalau penampilannya itu kurang menarik. Nah, masalahnya di situ, Pak. Ya, makanya tadi kan validasi visual tadi itu ngaruhnya sampai ke situ. Sehingga kalau sampai kemudian si anak-anak itu hari ini dia SMP memikirnya hanya penampilan fisik gitu, visual, kecantikan dan seterusnya, nanti dewasanya dia akan salah prioritas. Dia akan memandang orang lain, ya. Memandang orang lain itu dengan penampilan fisik juga, itu begitu, mencari teman, ya, dan seterusnya. Dia akan memandang fisik. Sementara dia sendiri kalau kemudian akhirnya dia merasa minder kalau kemudian fisiknya itu tidak cantik, nggak bisa beli lipstick, ya, nggak bisa beli skincare dan seterusnya, itu kayak gitu. Gitu. Ya, jadi memang apa ya, kalau bisa dibilang ya anak-anak sekolah udah ngomongin masalah skincare, kecantikan, pakai lipstick gitu ya. Ini kan jadi sesuatu yang belum saatnya gitu. Ya kan? Prematur. Tadi yang dikatakan prematur itu gitu. Iya. Jadi memang lipstick itu kan lipstick di usia dini lah gitu ya. Sebutannya kan begitu ya. Lipstick di usia dini itu bisa sebentar ya Pak Ageng, saya ngambil minum dulu ya. Boleh. Lupa nih saya tadi nggak ngambil minum. Jadi kalau lipstick tadi dipakai di usia yang dini, di usia SMP dan seterusnya, maka itu akan berpotensi untuk menimbulkan ketergantungan identitas visual. Identitas visual itu ya tadi misalnya cantik gitu ya, ganteng gitu ya, menarik dan seterusnya. Sebaliknya kalau kemudian mereka melihat wajah dirinya itu polos gitu ya, nggak ada make up-nya, nggak ada lipstick-nya, nggak ada eyeshadow-nya, nggak ada skincare-nya dan seterusnya, maka dia merasa nilai dirinya itu turun, nggak percaya diri. Berarti standarnya jadi berubah. Iya. Sehingga nanti ngaruh kepada tadi nilai kepercayaan diri. Jadi seseorang itu menjadi pede, menjadi percaya diri kalau kemudian penampilan fisiknya menarik, ya. Kalau dia bisa beli skincare dan seterusnya, atau dia bisa setara dengan teman-temannya yang sudah duluan lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik, itu begitu. Nah, itu sampai ke situ, ya. Sehingga kalau secara remaja itu sudah tergantung kepada identitas visual tadi, maka mereka akan sulit menghadapi kenyataan, ya, realita dunia yang hari ini tuh makin kompleks, gitu. Karena standar cantik itu kan nanti ada levelnya. Dia di sini cantik, ketemu sama teman-teman yang mungkin levelnya di sini. Tapi nanti kalau ketemu dengan teman-teman yang lain, standarnya tinggi nih. Di circle yang lain, itu ya, di circle yang lain dia akan minder gitu. Betul. Nah itu begitu seterusnya. Ya makanya kemudian dia akan dihantam oleh kenyataan, realita, ya, bahwa dunia
dunia apa namanya yang hari ini itu semakin kompleks itu menilai seseorang itu berdasarkan penampilan. Sementara standar penampilan itu bisa jadi beda-beda. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi pengen operasi plastik. Nah, itu ke situ. Iya nggak? Kan tidak percaya diri, kemudian insecure. Nah, dia butuh duit tuh. Untuk apa? Untuk bisa menaikkan tingkat kepercayaan dirinya, menghilangkan insecure-nya dengan cara apa? Dengan banyak cara. Kalau misalnya pakai filter udah nggak mempan, gimana kalau saya punya duit? Oh ya sudah, saya tambahin saja operasi plastik aja. Hidungnya pesek, pengen mancung. Nah, kayak gitu. Ya. Punya duit, ya dijalanin, ya nggak? Iya. Jadi sehingga anak-anak itu sebenarnya bukan berarti nggak boleh nggak boleh make upan gitu ya. Boleh saja kalau kemudian memang perempuan ya. Sebagaimana banyaknya perempuan lah, mereka boleh berdandan misalnya bedaknya tipis gitu kan, lip balmnya itu hanya sekedar menjaga kebersihan dan kerapian gitu ya. Kalau mau pakai wajar ya, sewajar gitu ya. Tapi tidak terlalu menor dan tidak sebenarnya tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebuah sebuah make up, sebuah make up gitu ya. Kan ada make up yang memang natural gitu ya, natural sehingga tidak kelihatan bahwa itu make up gitu. Karena khawatirnya nanti kalau duitnya habis, kalau duitnya nggak ada, ya pernah kan ada kasus anak-anak SMP itu yang minta sama ibunya dibelikan skincare yang bawa itu sajam itu kan, jadi itu seperti itu sehingga sekali lagi fokusnya adalah kalau memang dia itu anak-anak sekolah, harusnya fokusnya adalah kepada fokus menilai diri itu berdasarkan standar tadi, kecerdasan EQ dan EQ sama emosional sama intelijen itu begitu. Itu dua itu, gitu Pak. Ya, padahal ya kalau dulu ya zaman dulu ya Bah, itu kan yang penting sepatu. Bersih, ya sama nilai bagus gitu ya. Ini udah menjadi sesuatu yang oke lah, udah segitu aja gitu. Ya. Tapi kalau sekarang itu apa ya? Malah dicari bibir harus glossy, ya, skin warna kulit juga harus merata gitu ya. Ya. Jadi nggak mau tuh dicap belang gitu ya. Warna kulit nggak mau kelihatan gelap, pengennya tetap kelihatan putih kayak gitu. Iya, jadi akhirnya memang faktor lingkungan itu menjadi dominan, istilahnya kalau istilahnya mungkin menyeret gitu ya, menyeret anak-anak usia SMP SMA itu untuk ngikutin tadi identitas visual tadi, ya sehingga faktor lingkungan dan peer group itu berarti lingkungan tempat dia bergaul itu begitu, itu menjadi peer pressure ya, peer pressure. Jadi peer pressure berarti membuat seorang anak itu menjadi tertekan ketika tidak bisa mengikuti gaya teman-temannya, teman-teman dia yang di peer group tadi, gitu ya. Jadi peer pressure ini menekan dia, ya. Contoh misalnya kalau di usia SMP, SMP itu mungkin nggak semuanya SMP itu mengharuskan anak-anaknya untuk membawa handphone ke sekolah. Oh iya. Nah gitu kan. Tapi ada teman-temannya yang bawa handphone. Nah, yang kemudian ada anak yang merasa bahwa kalau saya nggak bawa handphone saya jadi malu. Ketinggalan sama teman-teman saya. Dan saya nggak bisa ngikutin circle, nggak bisa ngikutin arus di mana anak-anak itu bergaul. Mereka kan membawa handphone ke sekolah untuk bisa bergaul, untuk bisa ngobrol dan seterusnya. Misalnya main Roblox gitu ya, kemudian di aplikasi Discord gitu ya, dan seterusnya. Mereka bisa di situ. Sementara ada anak yang nggak bisa ngikutin itu karena nggak bawa handphone di sekolah. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Yang itu menunjukkan perbedaan, yang itu menunjukkan bahwa peer pressure itu menjadi nyata di tengah-tengah kita, di anak-anak kita. Makanya kemudian di sini bentuk insecure sosial gitu ya, di anak-anak itu menjadi ada di masa remaja.
dalam tanda kutip itu sebuah keniscayaan. Ya. Tapi kemudian yang jadi masalah maka kemudian adalah ini yang perlu diarahkan supaya baik itu yang tadi anak-anak yang kalau contohnya tadi ya yang bawa handphone itu adalah anak-anak yang bawa handphone maupun yang tidak bawa handphone. Termasuk kalau anak-anak teman-temannya bawa lipstik, dia nggak bawa lipstik, itu begitu. Itu jadi dia minder sendiri. Kok teman-teman saya bawa lipstik ya, bawa skincare ya ke sekolah, kok saya nggak? Kayak gitu. Maka kemudian peer pressure ini bagi salah satu si anak ini tadi, nah dia akan ngikutin. Itu. Maka kemudian kalau dia nggak bisa ngikutin, yang disebut dengan sebutan adalah insecure sosial tadi. Ya, maka sekali lagi ini perlu diarahkan supaya anak itu tidak tumbuh jadi obsesi tampil cantik ya, tampil menarik, tapi usianya masih anak-anak, gitu ya, supaya dapat diterima di tengah-tengah temannya. Gitu. Padahal peer pressure yang ada itu belum tentu adalah benar dan baik. Nah itu jadi titik tekannya di situ, Pak. Nah kalau tadi berarti faktor circle bahkan juga jadi sosial media itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi dari sikapnya anak-anak gitu ya. Betul banget, Pak. Zaman sekarang gitu. Apalagi anak-anak, kalau bicara anak-anak ya, Pak, anak SMP SMA itu mereka kan digital natif ya. Mereka itu kan digital natif. Jadi konsumsi mereka itu mengkonsumsi digital itu lebih banyak daripada mengkonsumsi makanan sehari-hari gitu ya. Makanan pokok gitu ya. Ya, platform seperti TikTok gitu, Instagram itu sekarang penuh dengan beauty influencer tadi. Yang itu secara tidak sadar ketika si anak itu mengkonsumsi itu terus-menerus, itu tertanam di bawah alam sadar. Pengen kayak gitu. Gitu begitu. Dia nggak ngelihat lagi kondisi ekonomi bapak ibunya, nggak bisa ngelihat itu. Pokoknya pengen gitulah. Ya, nah itu di bawah alam sadarnya seperti itu. Sehingga media seperti ini, anak-anak itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya, karena memang dia terinfluence oleh para beauty influencer tadi, diarahkan supaya kemudian anak-anak itu tanpa sadar menganggap bahwa itu adalah standar hidup. Ya, standar cantik itu adalah standar hidup hari ini gitu ya. Sehingga algoritma media sosial itu mendorong si anak itu kemudian untuk meniru, bahkan kemudian pengen seperti dia gitu. Jadi kalau ini kemudian dibiarkan tanpa bimbingan, ya orang tua, orang-orang dewasa, ya, maka mereka akan meniru yang ramai, bukan meniru yang benar. Itu jadi. Tapi jujur nih, Pak, kadang orang tua juga itu ikut andil, Pak. Ya, anaknya dandan dikit, ya, itu malah dibilang, wah udah kayak artis. Iya. Nah ini kan apa ya, digempur di sosial media, orang tuanya pun seakan memberikan stimulus gitu. Iya. Gimana? Nah itu dia, jadi masalahnya memang harusnya anak-anak yang tadi terpengaruh oleh beauty influencer dan seterusnya dari sosial media, itu harusnya diarahin. Nah, naasnya gitu ya, naasnya peran orang tua itu minim sekali. Bahkan kalau kemudian ngelarang, ya, misalnya kamu jangan dandan, ya, nggak dijelasin kenapa kok jangan dandan. Itu satu. Yang kedua, jangan dandan, ibunya sendiri dandan. Kan kayak jadi bertolak belakang. Iya, kayak ngelarang anaknya, kamu jangan ngerokok, nah, bapaknya ngerokok. Gitu. Itu kan kayak gitu. Jadi tanpa contoh yang baik dari orang tuanya. Jadi dua hal itu menjadi sangat klop bagi anak untuk tetap konsisten di pilihannya dia yang sehari ini. Ya, dia meniru beauty influencer, pengen cantik, penampilan apa yang dinilai adalah visualnya dan seterusnya. Ditambah orang tua yang perannya minim. Kalau harus ngelarang, jangan dandan itu dosa, dijelasin dulu dong. Dosanya itu kenapa? Ya, kenapa kok dosa? Kamu kamu seorang muslimah, ya, dan seterusnya. Itu anak-anak itu perlu dididik. Nah, di sisi yang lain, setelah dididik, orang tuanya juga harus ngasih contoh, ya, ngasih contoh, ya, jangan kemudian karena begini ya, jadi anak-anaknya pengen kayak beauty influencer, nah orang tuanya
juga pengen anaknya itu pengen jadi ibu itu influencer. Kan parah. Ya, bukan berarti salah gitu ya. Bukan berarti salah si ibu itu influencernya itu salah, tapi anaknya di usia sekolah itu yang nggak tepat, yang tadi di awal kita bicarakan ya. Tidak tepat, belum waktunya gitu ya. Jadi lipstiknya tidak salah. Ya, sebagai sebuah benda tidak salah. Itu begitu. Tapi dipakainya kapan? Iya, betul. Nah, kalau masih sekolah, masih sering antar jemput orang tuanya, ya. Kemudian aduh dikonteni lagi sama ibunya gitu ya. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi malah jadi justru saingan antara ibu sama anak yang perempuan gitu ya. Untuk tampil cantiknya. Itu gitu. Jadi kurangnya pendampingan atau kemudian value dari orang dewasa, orang tuanya itu menjadi penting, sehingga orang tua di sini itu penting untuk tidak hanya memberi teladan, tapi orang tuanya juga harus paham terkait dengan hukum-hukum misalnya rasa malu, ya adab seperti rasa malu gitu ya, itu penting. Kemudian juga tadi prioritas bahwa anak sekolah itu yang dipentingkan adalah otak sama hatinya gitu ya. Kecerdasan emosional sama kecerdasan EQ-nya itu begitu. Nah, itu yang lebih utama. Ya meskipun mungkin gitu ya. Hari ini itu dunia itu memang dalam tanda kutip jahatnya itu gitu. Ya, orang-orang yang punya penampilan yang menarik, yang cantik ya dan seterusnya itu mendapat nilai gitu, mendapat tempat. Sementara anak-anak yang pintar secara emosional, secara EQ itu jarang diekspos. Itu sehingga orang tua kayaknya anak saya lebih tertarik dan itu lebih kayaknya secara ekonomi lebih menjanjikan gitu ya, daripada mungkin jadi dokter jadi guru kayak Pak Ageng kurang menarik itu. Gitu ya, gitu Pak Ageng. Nah, sekarang kalau dalam Islam itu memandang terkait dengan kecantikan itu seperti apa, Bah? Iya. Sebenarnya kan ya Islam juga kan menyukai keindahan, ya. Jadi ya kalau dalam berpenampilan itu kan berarti harusnya bagus juga kalau misalnya tampil rapi, tampil cantik kayak gitu. Jadi memang di dalam Islam itu kan memang Islam itu tidak anti sama penampilan gitu ya, tidak anti sama keindahan. Ya. Jadi Allah itu menyampaikan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan, kan gitu kan. Nah, tapi untuk mengatakan bahwa itu cantik, itu indah, itu juga harus memperhatikan hal-hal apa yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Ya. Misalnya pandangan Islam terkait dengan menutup aurat, ya, kemudian menjaga kehormatan, itu berlaku bagi perempuan, gitu ya, muslimah. Ketika dia sudah balik, maka penampilan itu diperhatikan mulai dari bajunya sampai kepada make up-nya, gitu. Nah itu misalnya kalau di dalam Islam itu ada istilah namanya tabaruj, gitu ya. Tabaruj itu adalah menampakkan kecantikan dalam tanda kutip yang berlebihan di tempat umum. Nah, salah satunya itu bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan tadi dandanan. Yang salah satu alatnya adalah berupa lipstik tadi. Ya, eyeshadow, ya, lipstick dan lain sebagainya, dan teman-temannya itu bisa menjadi alat untuk menampilkan tabaruj tadi, berhias secara berlebihan. Apalagi di usia anak yang SMP, gitu ya. Anak yang SMP SMA maksudnya ya. Anak SMP SMA itu kan tadi salah satunya adalah karena dia masih sekolah, ya fokusnya harusnya sih belajar, gitu ya. Soal penampilan dan seterusnya, oke, mungkin di luar sekolah. Kalau mau memang penampilan seperti itu, ya, itu pun kemudian terbatas ya ketika dia bergaul bersama teman-temannya yang perempuan. Nah, kalau dia keluar rumah, ya satu tabaruj, ya itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah perhatikan juga pakaiannya. Ya, kalau di dalam Islam kan memang ada aturan khusus terkait pakaian muslimah, begitu, yaitu jilbab dan kerudung. Nah, itu juga harus diperhatikan. Maka bagi siswi, bagi pelajar yang masih SMP, SMA, itu harus menahan diri untuk tampil berlebihan. Ya, yang terkategori tabarus tadi itu di sekolah, ya itu sebagai sebuah bentuk ketaatan, ya,
bukan hanya kepada ketaatan aturan sekolah, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu latihannya itu kayak gitu. Latihannya semenjak dia di dini tadi, usia sekolah tadi. Iya, berarti kalau gitu ini penting bagi guru juga di sekolah untuk mengingatkan, ya kan, berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai ini dibiarkan, karena memang yang namanya cantik itu bukan hanya sekedar di bibir, tapi juga hati yang bersih. Setuju nggak, Pak? Setuju banget. Oke, Pak, terima kasih nih ya sudah ngobrol-ngobrol hari ini.